Ya, terima kasih. Mungkin dengan terbatasnya waktu juga, mungkin kita akan langsung masuk ya, Bapak Ibu, ke dalam materi yang kemarin kebetulan saya di request untuk memberikan judul materi tentang sinkronisasi PLTS dengan genset. Izin bisa next. Oke. Eh, untuk yang pertama, saya akan masuk ke dalam pendahuluan terlebih dahulu ya. Jadi di sini untuk penjelasannya apakah sinkronisasi PLTS dan genset itu. Nah, di sini adalah sinkronisasi merupakan proses untuk menggabungkan dua atau lebih sumber listrik, dalam hal ini PLTS dan genset, untuk dapat menghasilkan sumber listrik yang lebih besar dan bekerja secara paralel. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semua terkait sinkronisasi PLTS dan genset. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus mengenali teknologi ataupun spesifikasi baik dari inverter pada PLTS maupun genset yang digunakan. Karena ini untuk menentukan pola kerja sinkronisasi PLTS genset yang sesuai. Termasuk juga dalam hal wiring koneksi ya, koneksi elektrikalnya. Karena bisa jadi berbeda merek inverter maupun berbeda merek genset memiliki koneksi yang berbeda dan cara kerja yang berbeda. Kemudian yang kedua, sinkronisasi PLTS dengan genset itu dapat dilakukan secara manual ataupun otomatis. Nah, ini juga bergantung kepada teknologi dari inverter yang dari PLTS dan genset yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian yang ketiga, apabila ada beberapa genset yang mau dikoneksikan dengan PLTS, maka beberapa genset tersebut harus masuk terlebih dahulu ke dalam namanya panel sinkron, di mana panel sinkron ini uh, memungkinkan untuk beberapa genset tersebut untuk sinkron dahulu antar genset dan bekerja bersamaan secara paralel, barulah nanti dari situ masuk ke PLTS, masuk ke dalam sinkronisasi dengan PLTS. Jadi urutannya apabila ada beberapa genset, maka yang harus disinkronkan adalah antar genset itu terlebih dahulu, baru masuk ke dalam sinkronisasi PLTS dengan genset. Mungkin di sini ada bagian kanan bawah saya beri contoh, ini blok diagram untuk panel sinkron, di mana pada dasarnya tadi ya fungsinya adalah untuk memparalel beberapa genset sehingga hanya tinggal satu keluaran yang akan disinkronkan dengan PLTS. Berikutnya, sebelum masuk ke dalam proses sinkronisasi, saya ingin menjelaskan sedikit juga mungkin tentang jenis sistem PLTS genset ya, yang secara umum mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar, tapi kita refresh kembali. Jadi pada umumnya ada dua jenis sistem PLTS genset. Yang pertama adalah PLTS sistem on-grid, di mana pada sistem ini PLN atau genset bertindak sebagai pencatu daya utama. Adapun PLTS hanya mensuplai sebagian daya listrik. Jadi kalau dalam sistem PLTS on-grid ini, karakter utamanya adalah tidak ada baterai, Bapak Ibu. Jadi hanya ada genset dengan PLTS atau PLN dengan PLTS. Dalam hal itu, kedua sistem tersebut dinamakan PLTS on-grid. Kemudian yang kedua, ada yang namanya PLTS sistem hybrid. Nah, dalam PLTS sistem hybrid ini, keterbalikannya, di sini PLTS akan bertindak sebagai
pencatu daya utama, di mana PLN atau genset hanya digunakan pada saat energi listrik dari sistem PLTS kurang mencukupi untuk mensuplai beban. Nah, yang dimaksud dari sistem PLTS ini adalah energi dari solar panel plus dari baterai. Jadi secara prioritas PLTS hybrid ini akan mengambil energi dari solar panel dan baterai terlebih dahulu. Jika listrik dari solar modul dan baterai sudah tidak mencukupi, barulah genset akan disinkronkan dan masuk ke dalam jaringan listrik. Jadi itu perbedaan mendasar ya antara PLTS on grid dan PLTS hybrid dengan genset. Untuk on grid yang utama adalah gensetnya sendiri. Adapun di hybrid pembangkit utamanya adalah PLTS-nya. Berikutnya. Nah, di sini saya menjelaskan tentang prinsip dasar dari proses sinkronisasi PLTS dan genset. Sebenarnya ini juga prinsip dasar ini berlaku ketika sinkronisasi antar genset ya, atau genset dengan genset. Jadi secara prinsipal pada dasarnya sama. Jadi pada proses sinkronisasi, pada dasarnya merupakan proses menyamakan parameter output listrik dari inverter pada PLTS dengan genset, sehingga pada akhirnya kedua output tersebut bisa digabungkan untuk mensuplai daya listrik secara bersama-sama. Secara garis besar, ada 3 parameter output listrik yang akan disamakan atau harus disamakan saat proses sinkronisasi. Yang pertama adalah besarnya tegangan listrik. Jadi tegangan listrik dari PLTS dan tegangan listrik dari genset itu harus disamakan. Bisa dilihat mungkin kalau di sebelah kanan ada ilustrasi. Nah, ini untuk tegangan di figur 2 yang gambar kedua. Secara ilustrasi kanan yang tengah. Ini secara ilustrasi misalkan kan untuk tegangan 220 volt ya biasanya kalau untuk AC. Misal dari genset sudah 220, di PLTS masih 210. Nah, itu pasti harus ada proses sinkronisasi terlebih dahulu, proses menyamakan tegangannya. Secara umum, sebenarnya tidak harus sama, tapi perbedaan tegangan antara PLTS maupun genset haruslah secara umum di bawah 5% biasanya. Kemudian yang kedua, parameter yang kedua adalah tentang frekuensi listrik. Nah, ini juga sama. Mungkin secara umum frekuensi listrik untuk di Indonesia kan 50 Hz ya, kalau Bapak Ibu tahu. Nah, itu parameter yang harus disamakan, apakah dari PLTS dan genset harus sama-sama dalam frekuensi yang 50 Hz itu. Sama untuk frekuensi juga ada range sebenarnya, jadi tidak harus persis sama, tapi kalau secara umum hanya boleh berbeda lebih kecil dari 0,2 Hz. Gitu. Jadi kalau misalkan PLTS 50 Hz, berarti kalau genset mungkin 49,8 gitu, itu boleh masuk. Kemudian berikutnya adalah sudut fasa listrik. Nah, mungkin ini kalau sudut fasa listrik ini bicaranya biasanya sudah untuk sistem PLTS atau genset 3 fasa ya, di mana ada 3 jalur listrik yang memiliki sudut fasa yang berbeda. Ini juga sama, artinya poin 1, 2, dan 3 ini harus dibuat disinkronkan atau disamakan besarannya antara PLTS dan genset. Nah, sebenarnya kabar baiknya kalau untuk sistem PLTS genset sendiri, biasanya inverter yang ada di PLTS itu sudah memiliki fitur
sinkronisasi. Artinya Bapak dan Ibu tidak harus melakukan secara manual. Jadi untuk inverter-inverter yang ada di pasaran, sebenarnya secara umum mereka sudah bisa mensinkronkan sendiri antara PLTS dan genset. Nah, asalkan Bapak Ibu ketika memasang koneksi listriknya ya, terminalnya, kemudian kabel-kabelnya, itu sudah sesuai dengan yang disyaratkan oleh manual inverter. Maka secara otomatis inverter akan dapat melakukan sinkronisasi dengan genset. Oke, berikutnya. Nah, untuk tahap awal mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sinkronisasi dalam sistem PLTS on-grid ya Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke dalam proses sinkronisasi, saya juga ingin memberikan pemahaman tentang pemilihan kapasitas genset dan inverter ya. Nah, jadi sebagaimana saya sudah jelaskan sebelumnya, untuk PLTS on-grid sendiri di sini, genset adalah supplier utama ya untuk ke arah beban, sedangkan PLTS adalah suplai listrik sekunder untuk daya listrik terhadap beban. Nah, tapi ketika ada sistem yang hanya terdiri dari genset dan hanya terdiri dari inverter tanpa ada PLN ya Bapak Ibu. Jadi mungkin misalkan ada di satu pulau gitu ya. Pembangkitnya tadinya hanya genset saja, tapi kemudian Bapak dan Ibu mau menambahkan sistem PLTS tapi on grid yang tanpa baterai. Nah, ini harus Bapak dan Ibu harus memperhatikan beberapa hal untuk sistem PLTS on grid ini. Yang pertama, kapasitas inverter PLTS yang Bapak Ibu akan pasang itu tidak boleh lebih besar dari beban minimum yang ada di tempat itu, yang ada di yang disuplai oleh genset di tempat itu. Karena apa? Ketika sistem PLTS ini hanya on grid, hanya genset dan PLTS, dan listrik dari PLTS itu lebih besar daripada beban, maka kelebihan listrik dari PLTS itu akan masuk ke dalam genset dan itu akan merusak genset. Jadi harus sangat diperhatikan ketika ada PLTS on grid, genset dan inverter. Kemudian yang kedua juga secara umum biasanya kapasitas inverter dibatasi hanya lebih kecil 20%, lebih kecil sama dengan ya 20% dari kapasitas daya beban minimal pada siang hari. Nah, ini ada alasan yang kedua, yaitu selain mencegah terjadinya backfeeding ya, atau dari PLTS masuk ke genset, tapi yang kedua juga mempertimbangkan efisiensi kerjanya genset. Jadi yang mungkin saya ilustrasikan di sebelah kanan bawah ini ada grafik ya Bapak Ibu. Nah, ini dapat dilihat bahwa ketika genset, misalkan Bapak punya genset 50 kW gitu ya, dan dia mensuplai hampir full 45 kW atau bahkan mungkin 50 kW-nya ya, untuk beban semuanya, beban sebesar itu gitu. Nah, itu efisiensinya akan tinggi sekali, efisiensi dari genset. Tapi ketika output dari genset ini tidak maksimal, misalkan beban hanya setara 80% atau beban hanya setara 60%, 40% dari kapasitas maksimal genset, maka efisiensi daya dari genset itu juga akan turun. Makanya biasanya diambil jalan tengah bahwa agar efisiensi dari genset tidak terlalu turun, dari PLTS itu hanya 20% saja maksimalnya. Jadi 80%
masih disuplai oleh genset. Ini untuk memaksimalkan efisiensi bahan bakar dari genset itu sendiri. Oke, jadi di sini secara kesimpulan ya, untuk uh, kapasitas daya sendiri, yang pertama untuk kapasitas daya genset jelas harus lebih besar atau sama dengan dari kapasitas daya beban maksimal ya Bapak Ibu ya, bukan beban minimal. Jadi misal nih, pada siang hari di suatu desa ada beban minimumnya 50 kW dan beban maksimumnya 100 kW gitu. Karena beban kan naik turun ya, tidak statis gitu. Nah, maka dengan kondisi seperti ini, genset yang dipilih minimal harus sebesar 100 kW. Lebih besar lebih baik, tapi kita sesuai tadi ada faktor efisiensi, lebih baik mendekati beban maksimum. Bisa 100 kW atau 110 itu tidak masalah. Kemudian yang kedua, kapasitas daya inverter on grid sesuai penjelasan saya tadi, sama untuk efisiensi dan biar tidak ada listrik yang masuk ke genset sebesar 20% dari beban minimum. Jadi ketika di sini beban minimum 50 kW, maka untuk inverter on grid disarankan maksimal adalah 10 kilowatt. Oke, seperti itu. Lanjut materi berikutnya. Oke, di sini kita akan mulai masuk ke dalam prinsip kerja sinkronisasi ya, PLTS genset pada kasus PLTS on grid. Jadi sesuai yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pada sistem PLTS proses sinkronisasi PLTS dan genset akan berjalan secara otomatis yang dikendalikan oleh algoritma pada inverter on grid yang terpasang. Untuk kasus PLTS on grid, PLTS hanya akan beroperasi pada saat ada cukup sinar matahari yang diterima panel surya dan dapat menyalakan inverter. Jadi secara general pasti dari pagi sampai sore PLTS on grid akan menyala, tapi bisa jadi ketika misalkan sangat mendung sekali, misalkan dan daya listrik dari PLTS sangat rendah, bisa jadi PLTS sedang off saat itu, walaupun siang hari. Jadi tidak selalu pagi sampai siang itu akan menyala terus, tidak. Tapi ada saat-saat ketika memang energinya sangat rendah, itu akan mati dari PLTS on grid. Nah, ketika energinya cukup, jadi saat inverter, dia akan inverternya akan menyala terlebih dahulu, tapi dia belum sinkron dengan genset yang menyala sebelumnya ya. Jadi sesuai penjelasan saya sebelumnya, PLTS on grid, genset ini sebagai pembangkit utama, jadi genset selalu harus sudah menyala terlebih dahulu untuk sistem PLTS on grid. Genset sudah menyala terlebih dahulu dan mensuplai ke beban. Lalu ketika cukup daya dari solar panel, inverter mulai menyala tapi belum sinkron. Nah, mungkin di gambar kanan atas ini saya ilustrasikan di sini inverter ada switch, ini masih terbuka switchnya setelah inverter. Jadi ini inverter on tapi dia belum menyalurkan listrik ke sinkron ke arah genset. Nah, barulah saat inverter menyala itu dia akan sesuai yang saya jelaskan sebelumnya secara otomatis mendeteksi parameter listrik, tegangan listrik, frekuensi listrik, dan sudut fasa listrik yang ada dari genset. Nah, setelah dia mendeteksi, kemudian inverter akan mengolah terlebih dahulu listrik yang ada di dalam inverter untuk menyamakan tiga parameter tersebut. Setelah semuanya sama, barulah on-grid inverter akan menyalakan switch
yang setelah inverter ini. Jadi switch itu beradanya di dalam internal inverter ya Bapak Ibu. Itu dikendalikan secara otomatis sepenuhnya oleh inverter on grid. Jadi setelah semuanya dirasa sama oleh inverter, maka dia barulah men-on-kan switch tersebut dan baru sinkron dan bekerja paralel dengan genset. Seperti itu untuk proses sinkronisasi PLTS genset pada PLTS on grid. Oke, berikutnya. Oh sorry, ini saya mungkin untuk yang PLTS hybrid sebentar. Next dulu. Oh ya, sebelumnya dulu, next. Sebelumnya, maaf. Ya. Oke, tadi mungkin penjelasan untuk yang PLTS on grid ya Bapak Ibu. Nah, mungkin setelah ini kita akan masuk ke bahan sinkronisasi PLTS genset pada kasus PLTS hybrid. Oke, next. Oke, sama untuk PLTS hybrid kita mulai dari pengetahuan tentang pemilihan kapasitas genset dan inverter. Nah, di sini teorinya berbeda ya Bapak Ibu. Kalau untuk kondisi Bapak Ibu mau memasang PLTS hybrid dengan baterai. Yang pertama, untuk kapasitas daya inverternya sendiri. Pada sistem PLTS hybrid, inverter pada PLTS merupakan titik suplai utama untuk daya listrik terhadap beban. Jadi, untuk kasus PLTS hybrid, kapasitas daya inverter harus lebih besar atau sama dengan dari kapasitas beban maksimum. Beban maksimum yang akan disuplai. Kemudian yang kedua, untuk kapasitas daya genset. Pada sistem PLTS hybrid, genset merupakan titik suplai cadangan untuk mensuplai listrik terhadap beban. Tetapi walaupun cadangan, sebenarnya genset ini bekerjanya lebih berat ketika menyala. Karena apa? Genset ini dia ketika menyala, dia diharapkan untuk dapat mensuplai daya listrik terhadap beban, yang pertama. Tapi dia juga harus bisa mensuplai daya listrik untuk mengecas baterai yang ada di sistem sini. Karena genset ini biasanya dibuat untuk menyala tuh hanya ketika baterai sudah mau habis. Jadi dia punya tugas dua, mensuplai beban dan mensuplai baterai. Jadi oleh karena itu kapasitas dayanya dari genset itu harus lebih besar atau sama dengan dari kapasitas beban maksimum ditambah kapasitas daya pengisian baterai. Misal di lokasi beban maksimum itu 15 kW, lalu juga untuk pengisian baterai di set maksimal 10 kW kilowatt. Nah, dengan kondisi ini maka untuk kapasitas genset yang dipasang haruslah minimum 25 kW. Itu 15 ditambah 10. Dan kemudian untuk kapasitas inverternya adalah minimum 15 kW atau sama dengan beban maksimum. Nah, di sebelah kanan ini kita ada ilustrasi pola operasi ya untuk sinkronisasi genset dan PLTS. Jadi dilihat mungkin dari pagi sampai mungkin jam 10 itu mungkin masih ada baterai. Jadi beban akan disuplai oleh baterai. Kemudian ini mungkin ketika siang hari mungkin memang ada listrik dari PLTS siang hari, tapi di sini kondisinya ternyata
bebannya juga mungkin tinggi, sehingga PLTD mulai genset mulai dinyalakan juga. Nah, di sini bisa dilihat untuk genset itu yang arsir hitam putih ya. Nah, dia nyala di 10 kW. Nah, itu sebagian yang biru di bawah dia mensuplai ke arah beban, tapi ketik yang di atas biru itu dia mensuplai ke arah baterai untuk melakukan pengecasan baterai. Kemudian juga ada mungkin di arah peak itu yang merah itu. Nah, ini sebenarnya kalau yang merah ini penjelasannya inverter dan genset mensuplai beban secara paralel ya. Tapi pada kenyataannya hanya beberapa tipe inverter saja yang bisa bekerja paralel, dalam artian daya PLTD ditambah daya PLTS gitu. Tapi biasanya kalau inverter yang ada di lapangan, di pasaran itu biasanya hanya PLTD saja yang mensuplai beban, tapi PLTS-nya off. Jadi yang untuk yang garis merah itu hanya di inverter-inverter khusus yang bisa bekerja paralel dan bersamaan ditambah. Tapi biasanya kalau yang umum itu hanya paralel, tapi beban itu di take off oleh PLTD. Oke, next. Nah, ini untuk PLTS hybrid dan genset. Nah, di sini karena untuk sistem ini genset sebagai sekunder ya, jadi tidak menyala selama 24 jam gitu ya. Jadi dia hanya menyala ketika diperlukan. Nah, ini pada umumnya ada dua jenis mode penyalaan genset yang menyesuaikan dengan kondisi genset di lapangan. Yang pertama adalah mode full otomatis. Nah, pada mode ini genset akan menyala atau mati secara otomatis menyesuaikan kebutuhan listrik dari beban ya. Maaf, saya salah tulis di situ. Kebutuhan listrik dari beban. Hanya dalam kasus ini genset harus dilengkapi dengan panel kontrol start atau stop otomatis yang dihubungkan ke bagian dry contact atau relay dari inverter sehingga bisa dikendalikan operasionalnya oleh inverter dari PLTS. Jadi ilustrasinya bisa Bapak Ibu lihat di sebelah kanan atas. Di sini sisi sebelah kanan ada inverter di PLTS, kemudian yang sebelah kiri itu eksternal generator adalah genset ya. Untuk sistem mode full otomatis ini, Bapak dan Ibu harus membuat koneksi wiring dari inverter ke eksternal generator atau genset, di mana dari inverter akan memberikan sinyal ketika inverter merasa oh baterainya sudah mau habis nih, harus menyalakan baterai, menyalakan genset. Maka inverter akan memberikan sinyal lewat relay ini dan genset yang sudah memiliki kontrol start and stop akan menerima sinyal itu dan menyalakan secara otomatis genset. Sebaliknya juga sama ketika dari inverter merasakan bahwa oh baterai sudah penuh, maka inverter pun akan mengirimkan sinyal lewat relay untuk meng-off-kan genset. Dan genset menerima dan genset pun akan mati sendiri. Seperti itu. Lalu yang kedua, untuk mode manual, pada mode ini genset dioperasikan secara manual oleh operator. Nah, hal ini dilakukan jika genset tidak memiliki panel kontrol start atau stop otomatis. Pada mode ini, operator genset harus selalu memperhatikan sistem monitoring dari PLTS.
Jadi PLTS itu pasti ada monitoringnya, entah hanya display di inverternya ya, atau Bapak Ibu mungkin lebih canggih lagi, biasanya bisa di-connect juga ke komputer dan bisa dilihat nanti biasanya akan ada warning atau peringatan yang keluar dari di sistem monitoring PLTS ketika dia meminta PLTD atau genset untuk dinyalakan. Nah, jika udah keluar warning atau tanda tersebut, jadi tandanya beda-beda ya Bapak Ibu dari tiap merek inverter, nanti bisa dicek untuk tiap merek inverter. Nah, nanti ketika sudah ada sinyal itu, maka operator harus segera memulai untuk menyalakan genset. Lalu setelah operator menyalakan genset, nanti inverter akan mendeteksi. Jadi mungkin untuk kabelnya sendiri sudah dikoneksikan ya antara PLTD genset dengan inverter. Kabelnya sudah dikoneksikan, tapi kondisinya genset dalam kondisi mati. Lalu dari inverter memerintahkan atau memberikan sinyal untuk menyalakan genset, maka operator menyalakan genset. Nah, nanti dari inverter akan mendeteksi dari jalur listrik ke arah genset tersebut, dan jika dia sudah melihat sudah ada listrik di situ, sama seperti PLTS on grid, inverter dari PLTS hybrid ini juga akan melakukan sinkronisasi secara otomatis. Jadi dia akan mendeteksi, menyamakan, setelah sama barulah dari PLTD atau genset boleh masuk ke dalam inverter untuk bekerja secara sinkron. Mungkin ini adalah ilustrasinya untuk prinsip kerja sinkronisasi tadi ya Bapak Ibu. Yang bisa dilihat di sebelah kanan ada ilustrasi. Jadi untuk yang gambar sebelah kiri itu adalah kondisi ketika genset belum masuk ke dalam sistem PLTS, di mana di sini PLTS sendiri yang mensuplai ke arah beban. Ini baterai masih penuh atau setengah penuh, gitu kan. Lalu ilustrasi yang sebelah kanan, ketika baterainya sudah habis, maka dari inverter akan meminta untuk genset menyala, baik secara otomatis ataupun oleh operator. Kemudian setelah dinyalakan, maka inverter akan melakukan sinkronisasi secara otomatis. Dari kemudian barulah dari genset akan masuk listriknya. Nah, di sini kita bisa lihat dari kanan ilustrasinya, ketika genset masuk maka listrik akan disuplai oleh genset ya full, baik masuk ke arah charging baterai maupun ke arah beban. Sebenarnya kalau kondisi baterai kosong ini waktu siang hari itu ya, dan dari solar panel masih ada listrik, sebenarnya nanti akan bekerja paralel juga antara solar panel dengan genset. Gitu. Tapi secara utama ketika genset masuk, maka yang mensuplai secara utama adalah listrik dari genset. Oke, berikutnya. Nah, ini mungkin saya memberikan ilustrasi ya Bapak Ibu tentang koneksi elektrikal genset ke inverter hybrid gitu. Jadi ya seperti yang saya jelaskan pada awal presentasi ini, bahwa berbeda inverter terkadang akan berbeda cara mengkoneksi dari genset ke inverter gitu. Jadi Bapak Ibu tentu saja harus sangat memperhatikan buku manual yang ada untuk inverter yang Bapak Ibu pakai maupun terpasang di lokasi.
Di sini saya mengambil ada dua contoh wiring inverter. Yang sebelah kiri ini adalah merek SMA. Ini merek SMA ini merek dari Jerman, Bapak Ibu. Ini dia memakai di sini seri inverternya seri Sunny Island namanya. Kemudian yang kanan adalah merek DY. Nah, ini merek dari Cina kalau yang ini. Ini seri Sun XSK. Nah, mungkin sekilas saja sebenarnya di sini bisa dilihat kalau untuk di inverter yang SMA yang sebelah kiri, eh, kabel listrik dari genset itu akan masuk ke dalam, mungkin kalau terlihat di sini posisinya di bagian R atau namanya di sini AC2 connection. Nah, untuk inverter SMA ini genset harus masuk ke port itu, bagian R atau AC2 connection. Itu yang pertama. Kemudian juga tadi terkait apabila Bapak Ibu punya genset yang sudah ada panel start stop otomatis. Nah, berarti Bapak Ibu juga harus mengkoneksikan satu lagi untuk mengontrol panel start stopnya tuh. Itu adalah akan masuk ke posisinya di H di sini. Namanya relay 1 dan relay 2 connection. Nah, relay inilah yang akan digunakan oleh inverter untuk memberikan sinyal kepada genset Bapak Ibu yang punya fitur start otomatis ya. Tapi kalau genset Bapak Ibu tidak punya fitur tersebut, maka ya yang posisi H ini ya tidak perlu dikoneksikan. Tapi kadang untuk kebutuhan kemudahan, terkadang dari engineer juga biasanya memasang ke lampu. Nah, ini jadi yang relay ini bisa dipasang ke arah lampu. Artinya ketika ada sinyal, berarti nanti lampu akan menyala. Lampu akan menyala, berarti operator bisa melihat, oh ini dari inverter meminta untuk gensetnya dinyalakan. Seperti itu. Lalu juga ketika lampunya mati, berarti genset harus dimatikan secara manual. Jadi bisa dua pendekatan itu ya. Bisa lihat dari sistem monitoring atau bisa juga nanti dikoneksikan yang relay 2 ini ke arah lampu. Lampu kontrol lah istilahnya. Nah, kemudian kalau untuk contoh yang sebelah kanan ini untuk merek DY, nah ini beda lagi. Kalau untuk merek DY ini eh, dia secara umum inverter ini inverter istilah saya sih all in one ya sebenarnya. Jadi dia bisa untuk operasi hybrid, begitu juga operasi on grid sebenarnya, tergantung settingan yang kita masukkan. Nah, kalau bisa Bapak Ibu lihat di merek DY yang sebelah kanan, untuk genset dia harus masuk ke nomor yang 12. Nah, mungkin bisa lihat yang paling bawah tuh ada namanya generator input. Nah, jadi ini untuk yang merek DY, ini Bapak Ibu harus masuk ke arah yang 12 ini, generator input. Nah, ini kebetulan kalau untuk DY ada juga yang satu lagi untuk nomor 14 itu namanya grid input. Nah, kalau grid ini sebenarnya itu akan kalau Bapak Ibu punya ada jaringan PLN juga gitu. Jadi di lokasi ada PLN, ada genset, ada PLTS. Nah, kalau untuk DY ini dia bisa dikondisikan secara terpisah. Jadi untuk PLN masuk ke poin 14, untuk genset masuk ke poin 12, bisa terpisah. Kemudian untuk yang DY ini juga Bapak Ibu bisa lihat untuk yang gambar kanan, paling kanan itu saya zoom dari konektor nomor 9 ya, di mana di situ ada penjelasan 9 ada function port.
Nah, ini untuk di DIY sendiri, function port ini ada berbagai macam terminal nih. Nah, ini fungsinya bermacam-macam. Ada yang untuk temperatur baterai, ada current transformer. Tapi di sini Bapak Ibu bisa lihat ada juga namanya Gen Startup NO Relay. Nah, ini sama juga nih seperti yang ada di kasus merek SMA tadi. Ini untuk mengontrol atau mengendalikan genset yang punya fitur panel start stop otomatis. Nah, jika punya fitur tersebut, maka untuk inverter yang merek DI harus masuk ke nomor 9. Kemudian ada terminalnya sendiri di situ, Gen Startup NO Relay. Nah, ini pada dasarnya sekilas untuk memberi gambaran ya kepada Bapak Ibu. Tentu saja merek inverter itu macam-macam, ada puluhan jenis Bapak Ibu. Jadi ya, tapi minimal dengan saya jelaskan di sini Bapak Ibu lebih paham bahwa oke, nanti ketika menerima inverter yang dengan merek berbeda, misalkan Bapak Ibu sudah punya pemahaman bahwa oke, dicari mana nih yang generator input atau AC input yang khusus genset, kemudian mana yang memang untuk relay untuk start stop otomatis ke arah genset. Karena secara prinsip dasar sebenarnya hampir sama. Seperti itu. Oke, next. Oke. Uh, pada dasarnya penjelasan tentang sinkronisasi PLTS dan genset seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi gitu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk PLTS sendiri sebenarnya sudah punya fitur sinkronisasi secara otomatis dari inverter. Tapi Bapak dan Ibu harus memperhatikan pertama pemilihan kapasitas, kemudian juga yang kedua wiring diagramnya seperti apa, sehingga fitur sinkronisasi tersebut bisa berjalan dengan lancar ataupun sesuai. Di sini untuk penutup, saya ulang kembali, jadi untuk pada sistem PLTS genset, proses sinkronisasi itu berjalan secara otomatis. Kemudian kedua juga untuk proses sinkronisasi dengan genset diatur itu sangat penting untuk memilih merek inverter yang baik. Kemudian yang ketiga, setiap merek inverter PLTS memiliki kekhasan tersendiri. Oleh karena itu, pelajari dengan baik di buku manual mengenai proses wiring dan pengoperasian sinkronisasi PLTS genset. Kemudian yang keempat, sebisa mungkin pilihlah genset yang memiliki panel start-stop otomatis karena akan mengurangi beban operasional maupun kesalahan saat proses sinkronisasi PLTS dengan genset. Oke, mungkin Bapak Ibu sekian materi sinkronisasi dari saya. Terima kasih dan silahkan mungkin kalau mau ada sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Erik atas materi yang diberikan. Bagi saya dan Pak David selaku instruktur, tadi Pak Erik sudah memasukkan salah satu ilmu baru bagi kami yang untuk pengaturan on grid. Karena di dalam praktek kami masih memakai yang sistem off grid untuk pengaturan PLTS genset, Pak. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, dan tanya jawab ini akan saya persilakan mungkin bagi teman-teman peserta dari BLK Ambon dan mungkin juga bagi teman-teman peserta yang dari BLK Lombok Timur. Untuk pertama saya berikan kesempatan untuk yang dari BLK Ambon yang mau ingin bertanya boleh langsung saja.
Siapa yang ingin bertanya? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan yang mau bertanya, silakan. Ya, Jos mau bertanya? Ya, langsung saja ke depan. Itu masih mood, mood. Oh ya, izin Pak Erik, pertanyaan pertama dari Joshua Perwaki dari PPP Ambon. Silakan. Ya, silakan. Ya, selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Joshua Warki dari BPVP Ambon. Yang ingin saya bertanya, bagaimana menghitung kebutuhan PV? Apakah ada program yang harus digunakan untuk memasukkan data seperti menghitung kebutuhan PV, baterai, dan inverter? Yang pertanyaan kedua, apakah ada tantangan atau pertimbangan terkait sistem hybrid off-grid untuk instalasi tenaga surya atap di Indonesia? Mungkin itu saja, Pak. Selamat siang. Sekian dan terima kasih. Izin Pak Erik, mungkin bisa ditanggapi untuk pertanyaan dari Saudara Jos. Waktu dan kesempatan kami sediakan. Oke, mungkin terima kasih kepada Mas Joshua ya untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama dari Mas Joshua tentang bagaimana menghitung kebutuhan PV, baterai, dan inverter ya. Ya mungkin saya nggak tahu pas di sesi sebelumnya apakah sudah ada bahan ini ya, mungkin karena saya untuk saat ini khusus untuk sinkronisasi PLTS genset. Tapi secara umum kalau dari saya sendiri gitu ya, mungkin kebetulan kami juga kan di Surya Energi Indotama pekerjaan utamanya dalam hal engineering ya atau perancangan juga untuk PLTS gitu. Jadi kalau untuk perancangan PLTS sendiri, kalau di kantor kami, memang kami sering dan biasa diminta juga oleh user untuk menggunakan software-software tertentu untuk uh, melakukan perhitungan. Yang pertama software yang sering dipakai, mungkin ini untuk masukan juga untuk Mas ya, Mas Mbak mungkin bisa untuk belajar nanti ya ke arah industri juga. Yang pertama ada software namanya Helioscope. Itu Helioscope biasanya kita pakai untuk menghitung PLTS on grid untuk Helioscope. Dia cukup mudah dan kalau nggak salah mungkin ada yang versi free-nya juga untuk uji coba gitu ya. Itu bisa digunakan untuk merancang PLTS on grid. Kemudian ada juga yang kedua software PVSys namanya, jadi PVSYST gitu ya. Nah ini juga software yang umum dipakai. Kalau nggak salah untuk PVSys ini kita bisa merancang untuk PLTS on grid maupun yang off grid untuk yang ini. Kemudian yang ketiga juga ada software lagi, cuma ini agak jarang. Dalam artian software ini adalah setengah teknis, setengah perhitungan bisnis gitu. Jadi nggak murni teknis, tapi tetap bisa menghitung untuk PLTS-nya. Nah ini software ini namanya Homer, HOMER. Nah kalau software Homer ini dia lebih advance dalam artian kita ketika menghitung kapasitas PLTS gitu ya, nanti akan menyambung juga dalam segi finansialnya ya, atau perhitungan keuangannya. Jadi berapa nih keuntungan ataupun modalnya segala macam. Walaupun kita juga harus memasukkan beberapa parameter-parameter tambahan. Jadi kalau ditanya apakah ada software khusus, ada dan sudah umum dipakai di dunia PLTS. Jadi kalau Mas dan Mbak punya waktu atau punya keinginan, saya sarankan untuk mempelajari terutama dua software yang pertama tadi. Yang pertama Helioscope maupun software PVSys. Karena ini
sudah hampir pasti dipakai di industri PLTS secara profesional ya, seperti itu. Kemudian yang kedua untuk pertimbangan sistem off grid ya. Sebenarnya kalau untuk pertimbangan sistem off grid tentu saja ketika kita membuat sistem off grid sumber energi itu kan hanya bersumber dari satu ya, yaitu solar modul saja, panel surya gitu. Nah, ketika kondisi seperti itu, eh, kalau saya pribadi akan lebih baik bermain aman dalam artian jangan menghitung PLTS secara baik-baik saja. Istilahnya, oh kondisinya asumsinya cerah terus gitu ya, misalkan. Kalau Mas Mbak udah pakai software, misalnya bisa kelihatan sih. Kalau dia udah pakai software tuh dia akan memberikan namanya ini ya data iradiasi matahari atau energi sunhour ya selama mungkin setahun gitu, mau merancang secara optimis atau secara pesimis. Dalam artian kalau secara optimis biasanya kita mengambil hanya ya udah rata-rata apa intensitas sinar matahari di satu lokasi berapa jam ya gitu. Misalkan rata-ratanya 4 jam gitu. Nah, itu masuk ke dalam optimis gitu. Nah, kalau yang untuk optimis itu sih saya tidak menyarankan kalau untuk off grid. Tapi kalau hybrid itu tidak masalah karena begitu energi dari matahari kurang gitu ya dari PV tidak cukup bisa di backup oleh genset. Ya. Tapi kalau untuk sistem off grid pertimbangan utama ya kita harus berbicara secara pesimis. Artinya kita harus melihat iradiasi matahari yang paling minimum bisa terjadi gitu, di lokasi itu berapa sih gitu. Dan itu berbeda-beda ya tiap lokasi gitu. Nanti kalau software bisa kelihatan, kalau bisa ngambil datanya juga. Minimum itu cukup jauh ya. Misalkan untuk rata-rata tadi saya sebut rata-rata bisa 4 jam penyinaran dalam sehari gitu ya. Bisa jadi kalau untuk pesimisnya ketika minimum itu hanya 2 jam. 2 jam penyinarannya gitu. Atau bahkan 1,5 jam misalnya untuk lokasi-lokasi yang banyak di pegunungan gitu ya, yang kena awan cukup banyak. Jadi seperti itu kita merancang secara pesimis. Jadi bayangannya adalah oh matahari yang paling minimum itu berapa, itu yang bisa kita jadikan sebagai patokan untuk menghitung jumlah solar modulnya. Gitu. Lebih baik berlebih solar modulnya untuk off grid daripada kurang. Karena sekarang trennya harga solar modul itu sudah sangat jauh lebih murah dibandingkan 5 tahun atau berapa tahun ke belakang dan terus turun. Jadi lebih baik berlebih. Itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik. Mungkin ada penanya berikutnya. Saya persilakan. Ya. Izin Pak Erik, yang berikutnya dari Saudara Rais Salatalui. Kepada Rais saya persilakan. Selamat siang, nama saya Rais Ahmadi Saltolei. Saya dari BPPP Ambon. Yang ingin saya tanyakan, kemarin saat praktek, itu kan kami praktek cuma input dari backup itu cuma dari genset. Apakah bisa langsung dari input PV untuk mengisi baterai akhirnya bersama-sama. Kemudian saya juga ingin bertanya, apakah bisa memakai lebih dari satu genset kan tadi ada misalnya kan beban daya ini 25 hanya kan kalau kondisi gensetnya cuma mampu menampung ada yang 10 ada yang 15 itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Izin Pak Erik, sebelum ditanggapi pertanyaan dari Saudara Rais Salatalui, kemarin waktu kami menggunakan PLTS
dengan genset. Pada saat praktek, untuk inputan PV inverter dimatikan pada saat proses sinkron dengan genset. Jadi pertanyaan dari saudara Rais ini ingin mengetahui apakah pada saat proses tersebut bisakah dinyalakan sumber dari PV inverter yang berasal dari panel surya sambil genset itu sambil jalan bersamaan gitu Pak. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih Pak. Silakan untuk ditanggapi Pak. Oke, ya terima kasih untuk Mas Raisa ya untuk pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi mungkin terkait dengan praktek lapangan ya. Kalau secara teknis atau secara sistem itu tidak mengapa atau dimungkinkan untuk PV tetap dikoneksikan atau dinyalakan ketika genset sinkron dengan inverter gitu. Tapi mungkin ketika praktek tadi ya saya jelaskan juga inverter ini kan dia bekerja secara otomatis gitu. Nah, biasanya dia mau memanggil atau mau meminta PLTD untuk masuk tuh ketika pertama tadi listrik dari solar modul tidak mencukupi ke arah beban atau baterai dalam kondisi kritis. Nah, misalkan kalau ketika praktek siang hari PV modulnya lagi penuh, sebenarnya nanti PLTD nggak akan dipanggil-panggil tuh sama genset sama inverter gitu. Jadi mungkin ketika praktek solar panel harus dimatikan dahulu. Jadi inverter akan mendeteksi bahwa ini tidak ada listrik nih dari solar panel sehingga dia harus meminta uh, dari sumber lain yaitu dari genset gitu. Tapi secara di lapangan sebenarnya untuk koneksi solar panel ke arah inverter tetap saja dinyalakan, tidak apa-apa. Jadi nanti dari inverter lah yang akan mengatur secara otomatis untuk kondisi dia kapan mau memanggil genset, kapan dia mau ambil dari solar panel gitu. Itu harusnya sudah masuk ke dalam algoritmanya dari inverter PLTS hybrid itu sendiri. Dan misalkan nanti kondisinya PLTD menyala, kemudian dari solar modulnya menyala, maka mereka akan secara sinkron bekerja secara paralel untuk mengisi baterai maupun ke arah beban. Seperti itu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, bisakah memakai lebih dari satu genset? Nah, ini menyambung juga dari penjelasan saya mungkin di awal-awal tadi ya, bahwa bisa saja untuk mengkoneksikan lebih dari satu genset, tapi sesuai penjelasan saya di awal bahwa jika Mas atau Mbak mau memakai lebih dari satu genset, maka Mas dan Mbak harus menambahkan satu komponen tambahan, yaitu namanya panel sinkronisasi atau panel synchronizer, di mana panel ini berfungsi untuk mensinkronkan antar genset. Jadi dari genset 1 dengan genset 2 atau genset 3, semuanya harus masuk dulu ke panel sinkron, disinkronkan oleh panel tersebut, barulah satu keluaran itu boleh masuk ke arah inverter PLTS. Tanpa panel sinkron itu maka tidak bisa untuk memakai lebih dari satu genset. Demikian sih kalau dari saya. Ya, waktu untuk selanjutnya saya persilakan untuk mungkin peserta dari Lombok Timur atau Pak Lalu yang ingin bertanya, kami persilakan.
Baik Pak, selamat pagi Pak Erik. Kenalkan Pagi. saya dari BPPT Lombok Timur, nama saya Kukur ya. Saya bertanya dengan tadi ada proses sinkronisasi ya, di panel sinkronisasi. Apakah penentuan sebagai grid former dan follower itu langsung ditentukan, misalnya dua genset disinkronisasi? Bisa saja Pak, terima kasih sebelumnya. Silakan Pak Erik untuk menanggapi Sudah pertanyaan jelas dari Pak, Pak. suara saya Pak Erik sudah didengar dengan bagus? Maaf, izin penentuan apa Pak? Lalu saya kurang jelas tadi. Grid former dan grid follower, karena kan dua sistem genset kan akan disinkronkan, kan dijadikan satu, nanti outputnya akan keluar ke inverter gitu ya Pak. Jadi untuk Iya. penentuan grid former itu memang ada settingannya atau bagaimana? Gitu Pak. Oke. Ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau tentang grid former ya, jadi kembali lagi tadi kalau secara eh, sistem PLTS hybrid itu di sini yang membuat gridnya atau grid formernya di sini adalah dari inverter ya, inverter dari PLTS gitu. Jadi inverter dari PLTS inilah yang menjadi acuan untuk tegangan, acuan untuk arus, dan acuan untuk sudut fasa oleh genset. Jadi prinsipnya genset harus mengikuti ke karakteristik listrik dari inverter itu sendiri gitu. Jadi secara sistem seperti itu. Jadi untuk PLTS hybrid, PLTD atau genset dan gabungan dari beberapa genset ini semuanya outputnya harus mengikuti. Atau jadi prinsipnya sebenarnya dari PLTD yang sinkron ya, dari PLTS yang sinkron ke arah inverter atau PLTS. Tapi memang ketika kita menggunakan inverter, processing antara genset dengan inverter itu dilakukan secara otomatis oleh inverter itu sendiri. Jadi sebenarnya seolah-olah di dalam inverter itu panel sinkron ya, tapi dia hanya bisa untuk mensinkronkan satu jalur. Tapi kalau Bapak Ibu memakai antar gensetnya, panel sinkron baru bisa masuk ke inverter. Dan inverter lah yang sebagai grid formernya ya, dia yang membuat dia sebagai referensi kelistrikan di tempat itu. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Pak Erik atas Ya, sama-sama. Lalu Terima kasih Pak Erik. Yang berikutnya mungkin ada pertanyaan terakhir. Saya persilakan. Ada? Ya. Dari izin Pak Erik dari Saudara Hasrul Rumah Tiga. ya silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana proses bisnis PLTS dengan PLN? Apakah kita bisa membuat PLTS on grid untuk bekerja sama dengan PLN, sehingga daya lebih yang kita hasilkan dari PLTS kita bermanfaat untuk kita dari segi proses bisnis, Pak? Itu saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih.
Terima kasih Pak Erik, silakan ditanggapi. Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin tentang PLTS on grid ya dengan PLN gitu. Pada dasarnya eh, itu sangat dimungkinkan untuk saat ini untuk Mas Tomba untuk memasang PLTS on grid ya di rumahnya ataupun di tempat lain dan dikoneksikan dengan PLN. Nah, tetapi tentu saja Mas Nambah harus mengikuti aturan-aturan yang saat ini berlaku untuk pembangunan PLTS on grid. Salah satunya diantaranya adalah pengurusan ini ya sertifikasi layak operasi itu wajib nih saat ini. Kemudian yang kedua juga untuk sekarang dalam aturan terbaru setahu saya PLN memberlakukan namanya kuota ya, kuota untuk pemasangan PLTS. Nah ini mungkin bisa dicek dahulu ke kantor PLN terdekat seperti apa. Jadi kalau zaman dulu kita bebas dalam artian tinggal minta izin, maksudnya mengurus izin ke PLN gitu, bahwa kita mau memasang PLTS. Tapi kalau sekarang ada namanya sistem kuota, sehingga di setiap daerah-daerah atau setiap wilayah itu memiliki jumlah maksimal PLTS yang boleh dibangun. Atau mungkin bisa jadi ada daerah yang memang oleh PLN tidak boleh membangun PLTS. Dan itu harus dikonfirmasi ke arah ke PLN ya. Mana daerah yang boleh dibangun PLTS, lalu kuotanya berapa gitu ya. Nah barulah nanti boleh mengajukan permintaan untuk membangun PLTS on grid dan dengan PLN. Kemudian yang kedua juga mungkin pengetahuan juga perubahan peraturan juga. Jadi kalau sebelumnya mungkin 2 tahun sebelumnya ya PLN masih memberlakukan namanya ekspor impor listrik. Dalam artian ketika Mas atau Mbak memasang PLTS on grid, kemudian ada kelebihan energi listrik yang dibangkitkan yang tidak dipakai oleh beban di rumah dan diekspor ke PLN dalam aturan 2 tahun 3 tahun sebelumnya itu akan dibayar, bukan dibayar dalam artian akan mengurangi tagihan listrik yang dari pemakaian PLN. Kalau nggak salah sekitar 60%. Jadi misalkan listriknya 1000 gitu ya, maka listrik dari PLTS yang diekspor ke PLN itu akan dihargai 600 gitu. Tapi bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk memotong tagihan listrik yang dipakai dari PLN ke rumah gitu. Nah, hanya untuk aturan yang terbaru, mungkin baru tahun ini ya, awal tahun ini kayaknya baru dikeluarkan untuk kasus tadi ketika dari PLTS ekspor ke arah PLN, maka mulai tahun ini sih sudah tidak ada lagi tadi ya potongan listrik. Jadi istilahnya gratis lah. Kelebihan listrik itu tidak akan dibayar atau dikompensasi untuk memotong listrik yang ada dari PLN gitu. Makanya kalau secara bisnis mungkin sekilas saja ada pergeseran untuk para pelaku bisnis saat ini gitu, di mana biasanya pelaku bisnis sekarang berarti dalam merancang PLTS itu mereka sebisa mungkin meminimalisir daya listrik yang tidak terserap oleh beban dan masuk ke arah PLN karena ya tidak menghasilkan uang atau tidak memotong tagihan PLN gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak Erik atas penjelasan yang diberikan bagi kami semua
selaku peserta PBK ucapkan sekali lagi banyak terima kasih karena ilmu yang diberikan oleh Pak Erik di saat ini sangat bermanfaat bagi kami semua dan menjadi bekal bagi kami selain apa yang telah kami dapat di balai pelatihan yang sedang kami ikuti di saat ini, Pak Erik. Kami mengucapkan banyak terima kasih juga untuk pihak RSD yang sudah memfasilitasi guna terjadinya pertemuan ini untuk kelas PLTS hybrid dengan mendatangkan gas lektur dari PT Surya Energi Indotama. Untuk teman-teman di Lombok Timur, terima kasih juga atas partisipasinya di saat ini. Untuk acara ini kami sangat mendapatkan bahwa proses ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat bertemu di lain kesempatan. Kami mengucapkan terima kasih kembali kepada pihak RSD karena dengan adanya proyek pembantuan bagi balai-balai pelatihan di Indonesia, maka sumber daya manusia yang ada di Indonesia dapat mengenal lebih dalam lagi tentang energi-energi terbarukan ini. Saya dari BPPP Ambon bersama teman-teman sekalian mengucapkan banyak terima kasih. Semoga pertemuan di saat ini bukan menjadi yang terakhir, tapi akan menjadi pertemuan yang berkelanjutan. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak Erik, terima kasih Pak Cembris, terima kasih semua teman-teman di BPPP Ambon ya, semangat. Ya, semangat, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, salam. Bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.